Selamat bertemu kembali para siswa pejuang UTBK SBMPTN 2021 yang baru saja selesai mengikuti ujian gelombang 1 UTBK 2021 untuk diterima di perguruan tinggi sesuai jurusan yang Anda inginkan. Hari ini kita akan membahas lanjutan soal fisika yang telah keluar pada ujian gelombang pertama. Sebelumnya kita telah membahas materi fisika modern yang merupakan materi kelas 12 dan listrik statik yang juga merupakan materi kelas 12 sebanyak 5 soal. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal UTBK 2021 materi kelas 11. Yang pertama ini adalah kalor teori kinetik termodinamika. Dan pada saat saya membahas UTBK SBMPTN pada tahun 2019 ya, soal 2019 yang saya lengkapi dengan soal SIMA UI dan UMGM sudah saya load di sini, jadi mungkin Anda bisa pelajari juga sehingga Anda tahu soal yang keluar di UTBK 2019 untuk topik kalor teori kinetik termodinamika dan Anda bandingkan dengan yang keluar pada 2021 sehingga memperkaya Anda untuk menghadapi gelombang kedua yang akan diadakan mulai 26 April sampai awal Mei. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa Anda bisa belajar dari berbagai macam buku ya, jadi supaya Anda belajar lebih mendalam. Dan kemarin kita sudah bahas yang kelas 12, materi dari kelas 12. Sekarang kita akan ke materi yang kelas 11 ya, dengan buku yang sama, hanya ini kelas 11. Kalau kemarin kelas 12, warna hijau. Ini warna ungu, penuntun belajar fisika. Ini tulisan saya dan buku ini sudah cukup bagus kalau Anda ingin menghadapi UTBK atau tes-tes perguruan tinggi lain, tes mandiri nanti. Ya. Nah, Anda lihat bahwa materi yang dikeluarkan di UTBK 2021 ini lebih mudah karena waktunya sedikit. Dan Anda sudah lihat kemarin di fisika modern dan listrik statik. Dan hampir semua soal itu sebetulnya sudah ada di buku ini. Ya, bisa mirip persis, bisa juga hanya beda angka atau beda variabel yang ditanyakan. Karena itu akan kita bahas ya, supaya Anda kalau belajar itu yang penting konsep dasarnya dan miliki buku yang bisa membuat Anda siap untuk menghadapi tes. Ya, jadi saya akan membahas beberapa soal di sini yang mirip dengan UTBK 2021, konsep dasarnya. Oke, saya mulai saja dari soal pertama. Ya, ini saya ambilkan dulu dari buku saya, ya. Penuntun belajar fisika Martin 11, halaman 173. Ya, nomor 48. Nanti Anda bandingkan dengan yang keluar di UTBK 2021. Ya. Ini dulu keluar di proyek perintis 1983. Jadi udah 37 tahun, 39 tahun yang 38 tahun yang lalu, 38 tahun yang lalu. Anda bayangkan ya. Ini soalnya. Oke. Soal yang dikerjakan seperti ini ya. Ini yang keluar kemarin di proyek perintis 83. Saya kerjakan dulu sebagai pengantar sebelum kita kerjakan UTBK 2021. Perpindahan kalor konduksi. Jadi Anda tahu perpindahan kalor itu ada konduksi, biasanya terjadi pada logam ya, atau benda-benda padat. Logam adalah penghantar kalor yang baik ya. Kemudian yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Itu biasanya terjadi pada gas dan zat cair. Misalnya ketika Anda memasak air panas, air akan bergerak dari bawah ke atas ya. Bagian yang dipanasi, kemudian dia turun lagi ke bawah membentuk suatu siklus. Kemudian yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Ya, yaitu seperti matahari sampai ke kita itu karena pancaran ke segala arah dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Sehingga kalau konduksi biasa terjadi di zat padat, konveksi biasa terjadi di gas dan cairan, walaupun di zat padat juga bisa. Maka
radiasi bisa terjadi pada semua fase zat termasuk ruang vakum. Ya, oke. Soalnya seperti ini. Dua batang logam sejenis A dan B. Jadi penampangnya memiliki perbandingan 2:1. Jadi beda luas penampang ya. Panjangnya juga beda ya. Oke, nggak ada masalah. Yang penting di sini ada dua batang logam dan sejenis. Gitu ya. Sejenis. Artinya jenis ini dengan jenis ini bahannya sama. Ini taruhlah A, ini taruhlah B. Ya. Penampangnya memiliki perbandingan 2:1. Berarti penampang dari A dibandingkan penampang dari B itu sama dengan 2:1. Perbandingan panjang itu yang ini. Nah, ini panjang. Perbandingan panjang 4:3. Jadi LA banding LB itu sama dengan 4:3. Ya. Bila beda suhu ujung-ujung kedua batang sama. Jadi Anda lihat nanti kalau ini suhunya T1, ini juga T1. Kalau ini ujung ini T2, ini juga T2. Ya, anggaplah T1 lebih besar dari T2. Ya, yang dipanasi di sini ya. Maka kalor akan mengalir ke sana, ke kanan. Kalor mengalir dari suhu yang lebih panas ke ujung yang lebih dingin. Ini kalor ya. Kalor yang mengalir ya. Ini yang kita sebut daya, laju alir dari kalor atau kalor dibagi satuan waktu ya. Itu akan mengalir ke dari ujung panas ke ujung dingin. Ya, jadi di sini delta T-nya sama ya, delta T ya. Jadi delta TA sama dengan delta TB. Ya, delta T itu adalah suhu yang lebih tinggi dikurangi suhu yang lebih rendah. Maka perbandingan jumlah rambatan kalor tiap satuan waktu, ya. Rambatan kalor tiap satuan waktu itu P. Jadi kita ditanya laju kalor atau daya A dibanding daya B. Berapa? Itu soalnya. Nah, kalau teorinya Anda sudah tahu kan? Teorinya kira-kira seperti ini, ya kan? Ya, laju konduksi kalor. Nah, ini bagus Anda pelajari di sini. Di sini ada penjelasannya ya. Kira-kira seperti ini. Jadi, laju perpindahan kalor secara konduksi dari ujung panas ke ujung dingin ini PQ per T itu sama dengan K kali A kali delta T per L. K ini adalah koefisien konduksi termal, bergantung pada jenis bahan. Kalau bahannya sama, K-nya sama. Ya. Jadi di soal ini dibilang sejenis. Sejenis artinya K dari A sama dengan K dari B. Itu artinya sejenis. A adalah luas penampang. Perhatikan, luas penampang itu begini. Kalau kalornya mengalir ke sini, luas penampangnya yang ini. Beda kalau kalornya mengalir di sini. Ya, kalau kalornya mengalir begini, ya, maka luas penampangnya yang ini. Ya, jadi hati-hati, luas penampang itu adalah yang dipanasi di sini, berarti ini. Kalau yang dipanasi ini, maka luas penampangnya yang ini, ya, beda. Kemudian delta T itu beda suhu. L adalah panjang daripada batang ini, logam ini, ya, panjang logam ini. Oke, seperti itu. Ya, jadi laju kalor konduksi bergantung pada jenis bahan, sebanding dengan luas penampang, sebanding dengan beda suhu, dan berbanding terbalik dengan panjang batang. Itu kira-kira ya. Oke, dengan demikian sekarang Anda bisa hitung ya. Dengan membandingkan aja langsung ya, kita gunakan rumusnya. Jadi daya rumusnya adalah KA delta T per L. Ini rumusnya. Jadi kita langsung bandingkan aja ya. Kita pakai gini aja ya, PA per PB. Gitu ya, biar enak. Ini akan sama dengan KA delta T atau oke, kita pakai banding aja ya, nggak apa-apa ya. Banding aja. KA delta T per L. Ya, ini untuk A, ini untuk B. Ya, nggak apa-apa.
yang sama bisa kita coret. Ya, di pembilang dengan pembilang. Tapi kalau dicoret karena bagi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Pertama, dibilang apanya yang sama. K-nya sama kan? Berarti ini bisa kita coret. Ya. Delta T-nya sama. Ya, T1, T2, T1, T2. Delta T-nya juga sama. Ya. Jadi kita tinggal membandingkan antara AL dan AL ya. Jadi ini adalah penampang A. Ya, kalau kita tulis gini per LA dibanding penampang B dibanding LB ya. Gitu ya. Nah, kemudian Anda sudah tahu kalau bagi itu bisa dijadikan kali supaya gampang ya. Kita jadikan kali. Cuman kalau kita kali kita harus balik ini. Jadi LB per AB. Kemudian kita satukan perbandingan antara A dan B. Ya di sini aja. Biar kita lebih leluasa menulisnya. Jadi PA banding PB. Ini kita tulis lagi PA banding PB akan sama dengan AA per AB kali LB per LA. Ya, kemudian Anda lihat di sini yang diketahuinya. Ya. AA banding AB, persis ya, persis seperti ini. Ya. Jadi 2 banding 1, itu 2 per 1. Kali, ini LA banding LB, yang kita perlukan LB banding LA. Ya, ini LA banding LB. Yang kita perlukan LB per LA. Berarti kalau kita balik, LB banding LA, kita balik ya. Berarti 3 banding 4. Jadi ini kita kalikan 3 per 4. Seperti ini ya. Ya, sudah kita dapat ya. Ini habis, ini 2. Jadi kita dapat 3 per 2. Ya, tinggal kita jawab. Ya, tinggal kita jawab. Jawabnya adalah 3 banding 2 ya. Ini adalah 3 banding 2. Jadi jawaban B. Ya, inilah soal dari proyek Perintis 1983, 37 tahun yang lalu. Dan ada di penuntun belajar fisika Martin 11 ya. Halaman 173 nomor 48. Jadi konsepnya hanya membandingkan hambatan ya, membandingkan daya, laju, kalor, konduksi. Yang rumusnya adalah Ka delta T per L. Jadi tinggal dibandingkan. Nah, sekarang Anda lihat soal Anda. Ya. Anda lihat soal Anda. Inilah UTBK yang kemarin keluar di SBMPTN 2021. Ya. Dengan teori yang sama. Ya. Jadi kalau Anda baca, jadi ini UTBK SBMPTN 2021 yang kemarin. 2 batang logam 1 dan 2. Kalau tadi sebutnya A dan B, ini sebutnya 1 dan 2. Dengan panjang sama. Ya, luas penampang beda. Oke, kita nggak ada masalah. Yang penting panjangnya sama katanya kan begini. Nah, ini panjangnya sama. Ya, luas penampangnya beda. Ya, kita nggak perlulah mana yang lebih besar. Pokoknya sama panjangnya. Ya, jadi L1 sama dengan L2. Batang 1 memiliki luas penampang A1. Jadi batang 1 ini batang 1, ini batang 2. Ini penampangnya A1. Konduktivitasnya K1. Batang 2 memiliki luas penampang A2. Di mana A2 ini sama dengan 0,5 A1. Jadi dia berhubungan dengan A1. Dan konduktivitas termal berarti bahannya tidak sejenis. Kalau yang tadi kan sejenis. Ini tidak sejenis. Nah, kedua batang disusun sejajar. Persis seperti ini sejajar. Dengan ujung-ujungnya ditempelkan pada objek bertemperatur yang sama. Jadi ujung-ujung ini ditempelkan pada objek yang bertemperatur sama. Misalnya di sini T1, di sini T2. Artinya apa? Beda suhunya sama. Ya. Jadi di sini artinya itu delta T1 sama dengan delta T2. Beda suhu ya. Anda sudah tahu delta T adalah T1 kurang T2. Anggaplah suhu T1 lebih besar dari T2. Maka ini laju kalornya ke kanan, ini laju kalornya juga ke kanan. Ya, ini yang kita sebut P1, ini yang kita sebut P2. Di mana P rumusnya adalah
seperti ini rumusnya kan? Ya, KA delta T per L. Sudah ya, tadi. Jadi P ini rumusnya adalah KA delta T per L. Nah, sekarang kita disuruh apa? Ditanyanya, rasio laju kalor pada logam 1, yang ditanya, terhadap logam 2. Jadi P1 per P banding P2. Ya, jadi secara konsep sama dengan soal tadi. Ya, cuma kalau tadi kan yang ditanya PA banding PB. Jadi dengan demikian kita tinggal bandingkan seperti tadi. Ya, P1 banding P2, rumusnya ini. Tulis saja. KA delta T per L dibanding KA delta T per L. Kan gini. Nah, ini untuk benda 1, logam 1, ini untuk logam 2. Yang sama dicoret. Apa yang sama? L1 sama dengan L2 katanya. Panjangnya sama. Maka ini bisa dicoret. Kemudian beda suhu ujung-ujungnya juga sama. Ya, jadi delta T1 sama dengan delta T2. Coret. Yang bedanya kan itu aja. Kalau tadi yang sama K-nya. Ya, K-nya yang sama tadi ya. Ya, K-nya sama delta T. Ya, tadi K-nya sama delta T yang sama kan? Ya, Anda lihat K dan delta T. Sekarang yang sama delta T dan L. Jadi sisa KA. Jadi sama secara konsep. Jadi ini akan sama dengan K1 A1 banding K2 A2. Gini. Terus kita tahu kalau banding itu kita balik ini kan, kita balik. Ini jadi seper K2 A2. Ya, ini K1 A1 seperti tadi. Maka kalau kita hitung supaya kita lihat jawabannya, maka P1 banding P2. Nah, ini kita K1 didekatkan dengan K2. Jadi ini K1 per K2, begitu kan ya? Kali A1 per A2. Gini, ya udah selesai, tinggal yang diketahui. Ya, Anda lihat ini. K2 0,5 K1. Jadi ini K2-nya kita ganti 0,5 K1 kali A1 tetap, A2-nya ya, A2-nya ini 0,5 A1 diketahui. Ya udah tinggal dicoret semua ya. K1 dicoret dengan K1, sini sisa 1. A1 dicoret dengan 1, sini sisa 1. Jadi kalau Anda lihat ini seper 0,5 kali 1 per 0,5 ya. Kok semuanya? Ya, betul. Oke, ini kan bilangan pecahan dikali bilangan pecahan. Jadi 1 kali 1, 1. 0,5 kali 0,5 kan gitu. Nah, tinggal dibulatkan. Ini dikali 10, ini dikali 10. Kan gitu. Berarti di atas kali 100. Ini kali 100. 0,5 kali 10, ya kan? 5. 0,5 kali 10, 5. Kalau yang mau gampang kan begitu. Ini 25, jadi 4. Jadi 4 banding 1. Ya, tapi di situ jawabannya apa? Oh iya, E. Jadi jawabannya E. 4 banding 1. Jadi Anda lihat mirip. Jadi kalau Anda sudah biasa berlatih dari buku ini, ya buku semacam ini. Salah satu contohnya buku saya. Di pasaran mungkin ada lagi beredar buku lain. Ya toh? Anda bisa pelajari ya. Pokoknya belajar dari sebanyak mungkin ya. Terutama buku yang bagus ya. Yang representatif untuk Anda testing. Oke? Itu yang nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2. Nah, nomor 2 keluarnya perpindahan kalor secara radiasi. Nanti Anda lihat di 2019 yang keluar apa? Kalau nggak salah, asas black kalau nggak salah. Kalor yang masuk, yang diserap sama dengan kalor yang dilepaskan. Kalau tidak salah. Jadi Anda kaya, jadi Anda sudah tahu kira-kira peluang soalnya seperti apa. Ya, sekarang perpindahan kalor secara radiasi. Sebelum saya menuju ke soal Anda, saya kerjakan dulu soal yang ada di buku saya ini. Supaya Anda lihat bahwa ternyata mirip, ya, hanya dibuat sesuatu yang supaya sehingga Anda menjadi tambah bingung ya, kalau tidak menguasai konsep dasarnya.
Oke, perpindahan kalor secara radiasi. Jadi saya baca dulu soalnya. Bintang A, ini bintang A, memiliki jari-jari 2 kali dan suhu mutlak 2 kali dari bintang B. Jadi di sini ada bintang A, di sini ada bintang B. Oke? Tidak apa-apa. Tentu bintang itu dianggap berbentuk bola ya. Bintang dianggap berbentuk bola. Sehingga dia punya jari-jari. Ya, di sini jari-jari bintang A katanya. Kalau ini RA, ini RB, ya. Ternyata di sini RA 2 kali RB, kan gitu. Terus di sini di bintang ini ada suhu, ya, dan ternyata suhu dari A juga 2 kali dari suhu dari B. Ya. Jadi jari-jari 2 kali, suhu mutlak 2 kali. Jika emisivitas kedua bintang dapat dianggap sama dengan 1. Jadi di sini ada emisivitas A, ya, ada emisivitas B, dianggap sama, 1. Maka nilai perbandingan hampir sama dengan soal nomor 1 ya. Ya, nanti Anda lihat di sini juga hampir sama dengan nomor 1. Jadi hanya membandingkan nilai perbandingan daya keluaran. Jadi daya keluaran bintang A dibandingkan dengan bintang B sama dengan berapa. Nah, seperti tadi kita harus tahu rumusnya kan? Apa rumus daya radiasi dari suatu benda? Nah, kira-kira seperti ini. Kalau di sini kebetulan bendanya berbentuk bola ya. Ya. Jadi benda itu yang memancarkan itu hanya luas permukaannya saja. Jadi kalau bola, luas permukaan bola, berapa luas permukaan bola? Ya. 4 pi r kuadrat ya, 4 pi r kuadrat. Nah, jadi yang di permukaannya saja. Kalau nanti kubus bisa kita anggap sama dengan buku ini. Ya, yang meradiasikan kalor adalah yang di permukaannya aja. Ini permukaan atas, yang di bawah ini permukaan bawah, permukaan kiri, permukaan kanan, permukaan depan, permukaan belakang. Jadi ada 6 permukaan. Kalau kubus ada 6 permukaan. Begitu juga kalau balok, ya. Jadi kalau kubus itu yang memancarkan ada 6 permukaan ya. Kalau ini di sini kebetulan soal Anda nanti kubus. Ya, kubus atau balok sama aja. Ya. Yang memancarkan itu 6 permukaan ya. Permukaan atas, permukaan bawah, samping kiri, samping kanan, terus yang depan sama yang belakang. Ya, 6 permukaan. Ya, itu. Jadi kalau luas tiap permukaan itu A, misalnya kubus nih, luas tiap permukaan itu, jangan nanti dikira sama dengan A itu ya. Luas permukaan ini A aja gini ya, A nanti dikira. Ya nggak apa-apa lah, luas permukaannya itu A coret lah ya. Jadi kalau A satu permukaan, ya, kalau kubus, anggaplah sisinya A dan A, itu akan sama dengan A kuadrat. Maka A totalnya itu 6 permukaan. 6 permukaan. Jadi 6 A kuadrat. 6 permukaan yang memancarkan. Kalau bola 4 pi r kuadrat itu. Kalau bola 4 pi r kuadrat. Nah, di kita di contoh soal buku saya diambil gampang aja bola. Oke, maka daya yang dipancarkan itu atau laju kalor terhadap waktu ya, joule per second, watt, itu rumusnya adalah EA TO T pangkat 4. TO ini tetapan. Besarnya tetap, disebut tetapan Stefan Boltzmann, ada angkanya ya. Kemudian E itu emisivitas. Ya, emisivitas itu bisa disebut dengan koefisien pancaran. Ya, bergantung pada warnanya, permukaannya dan sebagainya. Untuk benda hitam sempurna E-nya 1. Kalau benda mengkilat halus sempurna E-nya 0, mendekati 0. A, luas permukaan. Luas permukaan ya, perhatikan. Luas permukaan. Dan T adalah suhu mutlak. Ya, seperti itu. Nah, kalau Anda suruh bandingkan, ya bandingkan aja. Seperti tadi. PA per PB ya akan sama dengan EA TO T pangkat 4. Begini kan ya. Banding EA TO T pangkat 4. Begitu aja. Ini benda A, ini benda B. Nah, yang sama dicoret, yang sama. Tetapan ini pasti sama. Nah,
Kebetulan di sini koefisiennya sama, coret lagi. Sehingga akhirnya hanya menghasilkan 2 kan? Ya. A, luas permukaan itu apa? Kalau bola 4pi r kuadrat. Ya, jadi ini 4pi r kuadrat T pangkat 4. Ini untuk bola bintang A. Ini sama 4pi r kuadrat T pangkat 4. Untuk bintang B, pi 4 dengan pi tidak perlu karena sama. Oke, sekarang tinggal dimasukkan. Nah, gitu ya. Jadi RA, ini RA ya. Ini RA kan ya. Oke lah kita bikin gini ya. Ini RA kuadrat. Ya. Ini TA pangkat 4. Oke, banding per ya. Ini RB pangkat 2, TB pangkat 4. Oke, sama dengan, nah tinggal dimasukkan ya. Tinggal dimasukkan ya. Anda masukkan RA 2RB. RA ini 2RB. Jadi ini 2RB pangkat 2. TA-nya juga 2TB. Ini. Jadi semua dinyatakan dalam TB. Per ini RB kuadrat TB kuadrat. TB pangkat 4. Sehingga nanti ini bisa hilang. Nah, sama-sama pangkat 4. Ini juga bisa hilang. Nah, sehingga nanti sisa PA banding PB itu nanti sisa 2 pangkat 2. Gitu. 4. 2 pangkat 4, 16. Jadi 64. Nah, tinggal Anda lihat. Nah, kebetulan jawabannya E, 64. Ya, ini saya ambilkan dari Penuntun Belajar Fisika Martin, kelas 11 halaman 166. Jadi kalau Anda buka halaman 166, nah ini ya. Ini dia nih. Ya, bintang A memiliki jari-jari dan seterusnya, ya. Oke. Sekarang kita lihat soal Anda. Ya. Kita lihat soal Anda. Ya. Soal nomor 2 ya, Anda lihat soal Anda. Ah, ini. Perpindahan kalor secara radiasi. Ini soal yang Anda hadapi kemarin yang ikut gelombang 1. UTBK SBMPTN 2021. Sebuah kubus suhunya T, Kelvin. Ya, jadi kalau kita gambar nih kubus. Ya, kalau contoh kita tadi kan bola. Ini kubus. Ya, permukaannya ada 6 kan. Nah. Memancarkan energi kalor sebesar W. Ya, jadi anggaplah ini sisinya A. Maka kalor yang dipancarkan ya untuk ya, ini kubus pertama lah ya, masih utuh. Kubus pertama ini memancarkan energi sebesar W. Ya, kubus pertama ini rusuknya sama dengan A. Gitu ya. Oke. Jika kubus dibelah menjadi 8 kubus kecil. Ya, jadi kamu harus bagi ini menjadi 8 kubus kecil. Yang ukurannya sama. Nah, berarti kan yang dibagi itu volume. Ini volumenya berapa ini? A pangkat 3 kan, Anda sudah tahu volumenya A pangkat 3. Ya toh? Luas permukaannya Anda sudah tahu tadi ada 6 ya. Luas permukaannya ada 6. Totalnya 6. Setiap ini A kuadrat. Ya, setiap ini A kuadrat. Jadi 6 A kuadrat. Ini luas permukaannya. Ya, luas permukaan yang pertama ini. Nah, ini harus saya bagi 8. Berarti volume sekarang, ya, berarti volume yang sekarang, 1 ya, 1. Itu adalah A pangkat 3 per 8. Satu kubus ini, satu kubus. Ya, kubusnya ada 8 ya. Jadi kalau satu kubus ini, berarti sisinya berapa? Karena yang kita perlukan sisi nanti di sini kan. Ah, ini rusuk. Ini kan bisa kita buat A per 2 pangkat 3. Jadi nanti kalau kita bagi 8, itu rusuknya begini. Nah, rusuk yang ini itu, rusuknya
A per 2. Nah, ini juga A per 2. Ya. Ini juga A per 2. Jadi rusuknya A per 2 ya. Karena harus dibagi 8 kan? Dibagi 8. Dengan demikian berapa rusuknya? Rusuk yang kubus kecil ini. A per 2 ya. Sekarang berapa luasnya? Ya, satu permukaan dulu, satu permukaan. Satu permukaan luasnya kan pasti A per 2 kuadrat. Alias A kuadrat per 4. Itu satu permukaan. Tapi ini kan luas totalnya itu ada 8 permukaan. 8 permukaan karena dia dibagi 8 kan. Dibagi 8 seperti ini. Jadi kalau gitu totalnya 8 kali A kuadrat per 4. Nah, A kuadrat 8, 4. 2 A kuadrat. Jadi ini totalnya 2 A kuadrat. Ya. 8 kali A kuadrat per 4. 8 kali 6 ya. Sorry. Ini kan luas satu permukaan. Permukaannya kan ada 6. Jadi 6 permukaan ya. Ini luas permukaan satu kubus kecil ya. Satu kubus kecil itu 6 permukaan. Jadi satu kubus itu 6 kali ini. A kuadrat per 4. Atau 3 per 2 A kuadrat. Ini adalah luas satu kubus kecil ini. Sementara kita kubusnya ada 8 kan. A itu adalah 8 kubus kecil. Karena kubusnya ini dibagi 8, dipotong gitu ya. Jadi 8. Jadi kalau begitu luas permukaannya juga ada 8 kali ini. 3 per 2 A kuadrat. Jadi sama dengan 12 A kuadrat. Nah, inilah luas yang kedua ya. Inilah yang sama dengan luas yang kedua. Luas dari 8 kubus kecil yang dipotong dari sini. Sehingga tiap kubus kecil sisinya A per 2. Ini A per 2, ini A per 2. Satu kubus kecil, luas permukaannya adalah A per 2 kuadrat, A kuadrat per 4. Tapi kan satu kubus itu permukaannya ada 6. Sehingga satu kubus kecil luasnya adalah 6 kali A kuadrat per 4, 3 per 2 A kuadrat. Nah, ini baru satu kubus. Kubus kita kan ada 8. Jadi dikali lagi 8. Oke, kalau sudah, maka tinggal dibandingkan. Ya, seperti tadi kita tinggal bandingkan ya. Jadi penyelesaiannya seperti tadi. Tinggal kita bandingkan saja ya. Oke, kita bandingkan saja ya. Jadi P rumusnya apa? E to A T pangkat 4. Sekarang kita bandingkan energi kalor yang dipancarkan oleh seluruh kubus kecil. Jadi yang kecil, kubus kecil itu yang kedua ya. Kubus kecil yang kedua, yang ini. Jadi P2 dibagi P1. Ya, sama dengan E to A T pangkat 4 dibagi E to A T pangkat 4. Ini untuk kubus kecil secara total, ini kubus besar. Yang sama dicoret. Tetapan Stefan Boltzmann-nya sama. Kemudian emisivitasnya sama nggak? Ya, kubusnya sama. Berarti jenisnya sama. Jadi E-nya sama. Oke, karena jenisnya sama. Oke, sekarang tinggal kita masukkan. Ya toh? A2. Berapa A2 tadi? Ini kan? Ini A2 ini. Ini A2. Ya, 2 nih. 12 A kuadrat. Nah, ini. Suhunya. Sebuah kubus suhunya T Kelvin. Sedangkan suhunya tetap. Oh, suhunya tetap. Bisa dicoret juga. Tetap suhunya. Oh, jadi hanya luas penampangnya yang beda. Ini 12 A kuadrat. A1 berapa A1? A1 ini. 6 A kuadrat. Iya. Jadi hanya luasnya yang berubah. Ya, yang pertama itu luasnya seperti ini. A kuadrat kali 6. Yang kedua 8 kubus kecil. Ini. Ya, jadi hasilnya adalah 2. Ya, 2 hasilnya. Ya. P1-nya itu W kan? Dia sebut P1-nya W. Jadi P2-nya sama dengan 2P1 sama dengan 2W. Nah, jadi jawabannya adalah D. Ya, hampir sama, hanya membanding-bandingkan saja. Ya. Cuma bedanya ini hanya luasnya saja karena suhunya sama. Kalau ini tadi kan enggak. Kalau yang pertama tadi tidak, ya. Kalau yang pertama tadi
K-nya berbeda, luasnya berbeda. Kalau yang sekarang luasnya aja yang berbeda. Gitu. Oke, itu soal yang kedua. Sebelum saya membuat soal Anda, di UTBK 2021 saya buat dulu SIMA UI 2010. Ya, ada di buku ini. Ya. Penuntun belajar fisika Martin kelas 11, halaman 244. Nomor 97. Nah, ini salah satu nomor. Maksud saya mau bilang bahwa nomor Anda itu persis sama dengan nomor 97. Ya, bedanya hanya 97 ini berbentuk angka. Sementara yang keluar di Anda itu berbentuk huruf. Sehingga lebih cepat kita ngitungnya karena kita tidak perlu ngitung angka. Ya, tapi konsepnya sama. Ya. Ini SIMA UI 2010. Jadi 12 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu. Kita baca soalnya. Gas monoatomik. Ya, jadi sudah disebut kalau gasnya itu monoatomik ya. Karena ada gas monoatomik, biasanya gas mulia ya. Gas mulia itu helium, neon, ya, dan sebagainya. Ada juga gas diatomik kan. Gas diatomik itu biasanya oksigen, ya, nitrogen, klorin, dan sebagainya. Sebanyak 2 mol. Yes. Jadi saya tulis mikir belakangan ya. Saya tulis saja datanya. N ya. N itu 2 mol. Mula-mula, ini ada awal. Biasanya dikasih indeks 1. Ada yang sebut aja awal dengan singkatan AW. Ada yang memberi indeks 1. Suhunya mula-mula 27. Biasanya suhu itu mutlak ya. Kalau kita di termodinamika. Jadi ini 27 tambah 203, 300 Kelvin ya. Dan tekanannya, berarti tekanan awal ini ya. P1. Ya kita sebut 1 aja lah. 3 kali 10 pangkat 5. Pascal, sistem internasional ya. Mengalami proses isokorik. Nah, ini ada kata proses isokorik. Ya, isokorik itu artinya volume tetap. Ya, jadi V1 sama dengan V2. Nah, itu namanya isokorik. Sehingga tekanannya menjadi dan tekanannya mula-mula diketahui kan? Oh, sudah ini. Mengalami proses isokorik sehingga tekanannya berubah. Jadi P2 sekarang kan. Ini yang kita sebut keadaan akhir. Ya, itu keadaan 2. 4 kali 10 pangkat 5. Jadi tekanannya berubah ya. Kalau Anda lihat naik tekanannya. Besar perubahan energi dalam gas. Jadi yang ditanya perubahan energi dalam gas. Delta U ya. Perubahan energi dalam. Delta U. Berapa? Bila tetapan gas universal itu R. 8,31 Joule per mol Kelvin. Oke, internasional semua ya. Mol kan ini kebetulan kita mol. Oke. Nah, seperti itu. Penuntun belajar fisika SIMA UI 2010. Nah, teorinya seperti ini. Ya. Perubahan energi dalam gas. Ya, kalau Anda baca nanti di teori, ada teorinya di buku ini. Ya, dan juga ada peta pikirannya. Jadi sangat bagus untuk summary. Ya. Jadi delta U sama dengan kalau kita pakai mol itu NR delta T. Ya, jadi delta U itu 3/2 NR delta T. Gitu ya. NR delta T. Kalau kita pakai jumlah partikel itu ya. Kita pakai N, maka kita ganti K ini. Tetapan Boltzmann. Tapi kita tidak ke sini, kita arahnya ke sini, ya. Kemudian ada hukum persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT. Ya. Dan ini bisa dinyatakan dalam PV per T sama dengan konstan. P1 V1 per T1, P2 V2 per T2. Nah, kalau Anda sekarang lihat di sini, N-nya diketahui nih. N sudah diketahui nih, 2 mol. 2. R-nya 8,31. Jadi yang masalah itu cuma tinggal delta T. Nah, tentu delta T-nya bisa kita cari dari persamaan ini. P1 V1 per T1, P2 V2 per T2. Ya, kenapa? Karena di soal ini P1 diketahui. Ya, volumenya tetap, sehingga kalau volumenya tetap bisa dicoret kan gitu. Isokorik. Coret.
Jadi P1-nya tahu, ya. P2-nya juga tahu, T1-nya tahu, maka T2-nya bisa dihitung. Nah, nanti delta T ini adalah tentu perubahan energi dalam. Dalam itu selalu akhir dikurang awal. Nah, ini hati-hati ya. Delta T di sini tuh selalu akhir dikurang awal. Jangan terbalik. Ya, karena perubahan itu kan selalu dari keadaan sekarang dibandingkan dengan keadaan mula-mula. Oke? Jadi kita akan pakai rumus ini dulu. Ya. Ini ya. P1, V1-nya udah dicoret ya. Kalau untuk proses volume tetap atau isokorik begini. Ya, yang Anda mau hitung T2. Tinggal masukkan ini P1 3 kali 10 pangkat 5 per T1 300, P2 4 kali 10 pangkat 5. Nah, T2 bisa dihitung. Ya. 10 pangkat 5 bisa dicoret. Nah, 3 bagi 100 juga bisa hilang. Maka ini tinggal dikali silang. Jadi T2-nya 400. Sehingga delta T-nya sama dengan T2 kurang T1. T2-nya 400. T1-nya 300. Jadi 100 Kelvin. Nah, udah tinggal dimasukkan di sini. Delta U sama dengan 3/2. N-nya 2. R-nya 8,31, delta T-nya 100. Joule ini satuannya. Ya, perubahan energi dalam itu termasuk energi. Joule, udah tinggal dihitung ya. Dijawab ya. Jawabannya kadang-kadang angkanya nggak persis sama, nggak apa-apa, yang mendekati. Ini 831 kan? 3 kali 831. Jelas ini kalau kita kalikan 3924. 2493. Nggak ada, tapi kan yang mendekati yang kita pilih. Jadi jawabannya C. Jangan dikosongin, ini yang paling dekat kan. Kita harus memilih jawaban yang paling tepat. Jadi dibandingkan dengan yang lain. Jadi jawabannya C. Oke, itu soal yang saya ambil dari SIMA UI 2010, 12 tahun yang lalu. Anda lihat hampir sama dengan soal ini ya. Hampir sama dengan soal Anda ini nanti. Nah, ini soal yang terakhir. Teori kinetik dan termodinamika gas. Ya, UTBK SBMPTN 2021. Ya, Anda lihat. Gas ideal monoatomik tuh, disebutnya gas ideal monoatomik kan. Berarti 3/2. Anda tanya, kalau diatomik 5/2 ya. Kalau diatomik 5/2. Biasanya cuma monoatomik atau diatomik. Ya. Di sini gas ideal monoatomik, jadi jelas delta U-nya nanti 3/2 NR delta T. Ya, Anda tanya nih, perubahan energi dalam gas. Kan persis soalnya. Perubahan energi dalam gas. Soal tadi apa? Besar perubahan energi dalam. Sama kan? Sebanyak N mol. Nah, jadi N molnya sudah diketahui N. Ya, jadi N-nya diketahui sama dengan N. Ya. Menjalani termodinamika dalam wadah yang volumenya tetap tuh. Disebutnya juga sama. Wadah volumenya tetap. Ya enggak? Wadah volumenya tetap. Maksudnya itu V1 sama dengan V2 kan gitu. Kalau disebut volumenya tetap kan maksudnya V1 sama dengan V2. Sama dengan tadi. Dan volumenya ini sama dengan B, meter pangkat 3. Dalam proses tersebut, gas mengalami perubahan tekanan. Nah, perubahan tekanan, delta P. Maksudnya perubahan tekanan itu P2 dikurang P1. Ya kan? Sama dengan A Pascal. Nah, diketahui juga. Berapakah perubahan energi dalam dinyatakan dalam A dan B? Ya, kan mudah. Ya. Oke. Kalau Anda mau tahu, Anda bisa pakai rumus hukum gas ideal. PV sama dengan nRT. Gitu. Nah, di sini volumenya tetap. Ya kan? Yang berubah tekanan. Berarti kalau saya kasih delta, ini delta P kali V. Di sini N tetap tidak berubah. R juga tetap. Jadi yang berubah delta T. Nah, begini. Jadi 3/2 NR delta T ini
bisa kita rubah 32 delta P kali V. Ini, delta U-nya bisa saya rubah 3/2. Ini kan NR delta T kan delta P kali V. Ini saya rubah delta P kali V. Nah, bisa. Karena kan rumusnya gas ideal. PV sama dengan nRT. NR tetap. Suhunya pasti berubah. Di sini volumenya tetap. Yang berubah tekanan. Ya sudah. Sekarang Anda tinggal masukkan. 3/2. Delta P-nya berapa? A. Tuh, delta P-nya diketahui A. A. Volumenya tetap kan? B. Nah, jadi ini jawabnya. 3/2 kali A kali B. Karena dia tidak main huruf, main angka saja kan. 3/2 A kali B. Jadi jawabnya ini, A. Ya, jadi delta U 3/2 NR delta T. Kalau untuk proses isokorik bisa dirubah jadi ini, 3/2 delta PV. Terus kalau Anda tanya, bagaimana kalau volumenya tidak tetap, tekanan tidak tetap? Ya bisa, jadi 3/2. Jadi bisa kita tulis juga delta U sama dengan 3/2 delta PV. Nah, delta PV. Karena kalau tekanannya berubah, volumenya berubah ya. Ya. Atau kalau mau delta T ini. Kalau delta T ini di delta PV. Taruhlah T nggak diketahui perubahan tekanan. Ini artinya apa delta PV ini? Kan itu ada yang tanya. Ya keadaan akhir kan berarti P2 V2 dikurangi P1 V1. Nah, seperti ini. Ya, P2 kali V2 dikurangi P1 kali V1. Gitu. Nah, cuma di sini kan volumenya tetap sehingga bisa keluar. Sehingga tinggal P2 kurang P1 delta P. Ya, beginilah yang bisa kita berikan. Jadi Anda perhatikan 3 soal ini. Ya, sebetulnya semua sudah disajikan di buku ini. Dan di buku ini ada ribuan soal. Ya, teorinya sangat ringkas, langsung straight to the point, tapi soal dikembangkan dari soal yang mudah sampai soal yang komplit. Jadi kalau Anda belajar dari buku ini, saya yakin hampir semua soal itu akan keluar dari buku ini. Dalam bentuk konsep. Bisa sama persis, ya seperti ini, sebetulnya sama persis kan. Cuma ini berbentuk huruf, yang tadi berbentuk angka di SIMA UI-nya. Ya, jadi itu yang bisa saya beritahukan kepada Anda. Tetap semangat belajar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Supaya Anda tidak tertinggal dengan materi kita yang akan kita muat setiap hari. Tetap semangat belajar di rumah. Terus berusaha. Dan saya yakin Anda pasti lulus. Saya Martin Kaninan.